Hai, perkenalkan, kami mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri yang berasal dari 4 pulau yang berbeda. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Madura. Kami memang berasal dari 4 pulau yang berbeda, tetapi itu bukan alasan kami untuk bercerai-berai dan membeda-bedakan. Perkenalkan, nama saya Dina Rasafina dengan NIM 1061903 asal Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viandika Maulida Putri dengan NIM 1061995 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkan Afifah dengan NIM 1061984. Saya berasal dari Sumeneb, Madura. Halo, perkenalkan nama saya Zuhro Jeniar Alfisanti dengan NIM 1061999 asal Cilegon, Banten. Perkenalkan, nama saya Dea Tionika Prastiwi, NIM 1061998, S1 Kedokteran Gigi, asal Palembang. Perkenalkan, nama saya Olivia Maulana Santoso dengan NIM 1061978 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi 2019. Saya berasal dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Kurnia Nindya dengan NIM 106199090. Saya berasal dari kelompok 4. Saya di sini berperan sebagai Syifa yang berasal dari Jawa Tengah. Terima kasih. Work from home ini bikin bosan di rumah. Gak bisa ketemu teman, gak bisa main, gak bisa asik-asikan sama teman-teman. Bosan lagi di rumah terus, gak bisa keluar kemana-mana. Telepon Dinara ah. Iya, halo. Din, kamu lagi di mana? Ih, bosen nih aku di rumah terus. Kamu lagi apa? Nonton pertunjukan tarian Kalimantan Timur. Oh iya, aku mau ikutan nonton dong. Aku telepon yang lain juga ya. Oke. Halo semuanya. Hai. Lagi pada ngapain nih? Lagi diem-diem aja. Di rumah. Di rumah aja. sih. Si Dinara lagi nonton tarian Kalimantan loh di YouTube. Ya nih, Iya. aku lagi nonton tarian adat Kalimantan Timur. Nonton bareng yuk. 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 Ya, jadi ini aku jelasin ya, ini nih tari hudok. Tari hudok ini tarian topeng yang bagi suku atau etnis Bahau yang biasanya dipercaya sebagai tarian kedatangan para dewa atau utusan sang pencipta ke dalam dunia. Kedatangannya ini berguna untuk menjaga dan melindungi kehidupan dan tanaman padi yang baru ditanam. Ada perasaan khawatir manusia bisa ketulahan sakit atau mati jika melihat langsung wajah para dewa. Maka Naling Ledang atau pemimpin para dewa mengajak teman-temannya membuat topeng dari pohon kayu, jeletung atau jabon atau kitak, dan membuat pakaian dari daun pisang atau uraan untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Nah, liatin itu tuh pakai topeng, keren kan? Pakai topeng kan? Ditonton ya teman-teman, bagus loh. Di Sungai Mahakam, mengelilingi kampung Ujoh Bilang, parade hudok menambah kesan luar biasa pada festival ini.
Iring-iringan parade berhenti di pelabuhan. Panitia menyelenggarakan pesta pagelaran seni, diikuti oleh perwakilan 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Lomba lagu daerah, lomba tari pedalaman kreasi, atraksi demi atraksi mereka perlihatkan, menambah hasanah budaya. Bagus. Iya, keren banget. Bagus. Kira-kira selain adat Kalimantan, ada apa lagi ya tarian yang ada di Indonesia? Kita loh dari 4 pulau yang berbeda, ya nggak sih? Iya, juga, dia beda-beda dia semua. kan dari Palembang. Iya, dia dari Palembang, dia pempek. Ada apa lagi, Dek, di sana, Dek? Palembang pasti pempek terus. Padahal masih banyak yang lain loh yang lebih terkenal. Tunjukin dong. Tunjukin. Nih aku tunjukin ya. Oke. Tari pagar pengantin adalah tari tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Tari pagar pengantin biasanya ditampilkan pada acara resepsi pernikahan adat Palembang dan Sumatera Selatan. Tari pagar pengantin memiliki arti filosofis yang bermakna perpisahan pengantin perempuan kepada keluarganya yang lama dan mohon izin untuk membentuk keluarga yang baru. Tari tersebut terdiri dari 5 orang penari perempuan termasuk sang pengantin. Keunikan pada tarian ini adalah penari utamanya adalah sang pengantin wanita dan diiring oleh 4 orang penari lain sebagai dayang yang mengelilingi penari utama. Sang menari mempelai wanita akan menari di dalam lingkaran atau nampan emas yang disebut dengan talam dengan menggunakan tanggai atau kuku palsu yang terbuat dari emas di 8 jari pengantin wanita. Dey, di video kamu aku kayak pernah lihat deh. Oh iya. Iya, kemarin tetanggaku pakai baju adat itu, soalnya beliau nikah sama orang Palembang, makanya sama. Tuh kan, terkenal teman-teman. Iya, sampai sini juga ya. Terkenal. Ya loh, bagus juga bajunya. Kayak beda gitu. Ngomong-ngomong, kalau Dika dari mana ya? Kalau aku dari Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur juga ada banyak banget loh budaya di sini yang terkenal. Apa aja, Dik, yang ada di Jawa Timur? Contohnya yang paling terkenal itu tari reog. Kalian pada tahu kan pasti tari reog? Udah tahu. Oke, ini aku tunjukin ya beberapa budaya. Iya, yang pakai topeng gede itu. Ini nih, aku tunjukin semua budayanya aku ya, yang termasuk tari reog ya. Oke. Indonesia terkenal dengan berbagai ragam contoh seni budaya Nusantara beserta khasnya. Dan tiap-tiap daerah mempunyai khas seni masing-masing, diantaranya yaitu tari. Ada berbagai macam contoh seni tari yang terdapat di Indonesia, misalnya tari reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Pengertian tari reog Ponorogo. Tari reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut dan Ponorogo. Jenis-jenis tarian Jawa Timur seperti yang ada di Ponorogo disebut sebagai kota asal kesenian reog yang sebenarnya karena pada gerbang kota Ponorogo dihiasi dengan 2 sosok bagian dari kesenian ini. 2 sosok tersebut adalah warok dan gemblak. Kesenian ini masih berbau dengan hal-hal mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Sejarah dari kesenian reog Ponorogo berasal dari cerita rakyat. Ada 5 versi cerita yang berkembang, namun yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Diceritakan bahwa Ki Ageng Kutu yang merupakan seorang abdi kerajaan pada masa Bhre-Kertabumi pada abad ke-15. Ia murka akan pemerintahan sang raja korup yang dipengaruhi sang istri Raja Majapahit yang berasal dari Cina. Ia yang meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan bela diri untuk memberontak. Ia sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka ia membuat pertunjukan seni reog yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Singa Barong, Raja Hutan merupakan ciri khas dalam pentas reog ini.
yang menjadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak seperti kipas yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Cinanya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Simbol kekuatan pasukan kerajaan Majapahit adalah jatilan yang menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan Warok. Sementara yang berada di balik topeng badut merah dan yang memopang topeng singa barong yang mencapai berat lebih dari 50 kg hanya dengan menggunakan giginya adalah simbol untuk Ki Ageng Kutu. Pentas seni reok Ponorogo terdiri dari 3 tarian, antara lain adalah yang pertama tarian pembuka. Tarian pembuka ini dibawakan oleh 8 pria dengan menggunakan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini biasanya menggambarkan sosok singa yang pemberani. Yang kedua yaitu tarian inti. Setelah tarian pembuka selesai, baru ditampilkan adegan inti dari kesenian ini. Isi pada tari inti bergabung pada acara. Misalnya dalam acara pernikahan, maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan, sedangkan untuk hajatan khitanan ialah cerita tentang seorang pendekar. Yang ketiga yaitu tarian penutup. Singa barong adalah adegan terakhir dalam acara penutup, di mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa. Berat topeng ini bisa mencapai 50-60 kg, dan topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan menggunakan gigi. Konon kemampuan ini dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan tapa. Siapa kalau kamu dari mana? Kenalin dong kebudayaan yang ada di daerah kamu. Iya nih. Kalau aku dari Jawa Tengah, di sini banyak banget loh. Ada kayak tariannya, makanannya. Kalau kalian pengen lihat nih ya, kasih lihat. Oke. Iya, tunjukin. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dahulu, tepatnya yaitu di daerah Surakarta. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kesunanan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Para cantiknya membuat sang penari dikenal hingga lingkungan Kesunanan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI yang saat ini memerintah, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kesunanan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan tari Gambyong. Pada awalnya, tarian ini hanya ditarikan di lingkungan Kesunanan saja, sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono VI, dan juga sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, tari Gambyong bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum. Misalnya, sebagai hiburan di acara pernikahan adat atau untuk mempromosikan budaya Jawa Tengah. Secara umum, tarian Gambyong terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, isi, dan akhir, atau dalam istilah Jawa, gaya Surakarta disebut dengan istilah maju beksan, beksan, dan mundur beksan. Saat menari, para penari memperlihatkan ekspresi wajah yang terlihat berwibawa dan anggun, dibalut dengan riasan wajah yang cantik. Biasanya penari ini memakai kostum yang berdominan warna hijau dan kuning. Salah satu sanggar yang masih mementaskan tari Gambyong adalah Sanggar Salamunulya, adalah Sanggar Suryo Sumirat, pimpinan GPH Hiwastokusumo yang merupakan salah satu kerabat Kesultanan Solo. Keren ya, aku juga mau dong kenalin kebudayaan Banten. Boleh banget. Boleh banget dong, kita pengen tahu juga. Banten tuh ada apa aja sih? Banten itu banyak terkenalnya, apalagi debus, paling terkenal banget. Terus ada juga tari cok, sama ada juga tari saman. Dia mirip-mirip tari saman dari Aceh, tapi bisa juga disebut tari zikir. Ini nih, aku tunjukin. Oke. Yang ini tari cokek. Tari cokek sudah dikukuhkan sebagai budaya khas Tangerang oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan lewat bentuk sertifikat. Budayawan Banten, Tubagus Saptani Surya mendaftarkannya secara langsung dengan membawa data-data yang membuktikan jika tari cokek memang berasal dari Tangerang.
Tari cokek sendiri mirip dengan sintren atau ronggeng dari Jawa Tengah. Tari cokek adalah sebuah tarian yang diwarnai etnik Tionghoa dan biasanya diiringi oleh gambang kromong. Tarian ini dimainkan pertama kali pada abad ke-19. Ini debus. Debus adalah kesenian bela diri dari Banten. Kesenian ini menyebar dan dapat juga ditemukan di Aceh dan Sumatera Barat. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Kesenian ini berawal pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten pada abad ke-16. Pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, debus menjadi sebuah alat untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu. Kesenian debus saat ini merupakan kombinasi antara seni tari dan suara. Debus dalam bahasa Arab berarti tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Bagi sebagian masyarakat awam, kesenian debus memang terbilang sangat ekstrim. Pada masa sekarang, debus sebagai seni bela diri yang banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. Debus mulai dikenal masyarakat Banten sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam. Namun, ada juga yang menyebutkan debus berasal dari daerah Timur Tengah bernama Almadat yang diperkenalkan ke daerah Banten ini sebagai salah satu acara penyebaran Islam pada waktu itu. Yang lainnya menyebutkan bahwa debus berasal dari tarekat Rifaiyah Nuruddin Al-Raniri yang masuk ke Banten oleh para pengawal Cut Nyak Dien 1848 sampai 1908. Kesenian debus yang sering dipertontonkan itu biasanya menusuk perut dengan tombak atau senjata tajam lainnya tanpa terluka, mengiris bagian anggota tubuh dengan pisau atau golok, memakan api, menusukkan jarum kawat ke lidah, kulit pipi atau anggota tubuh lainnya hingga tembus tanpa mengeluarkan darah, menyiram tubuh dengan air keras hingga pakaian yang dikenakan hancur lumat namun kulit tetap utuh, membakar tubuh dengan api, menaiki atau menduduki susunan golok yang tajam, dan juga bergulingan di atas serpian kaca atau beling serta memakan serpian kaca atau beling tersebut. Wah, Serem parah. serem banget. Makan kaca Keren, ya? keren. Iya, kok itu bisa makan ya? kaca. Soalnya mereka pakai ilmu hitam, ilmu dalam. Keren, keren. Bahasa Alif dari mana ya? Dari Kalau Madura. Madura. Ada banyak banget dari makanan, tempat wisata gitu. Tunjukin dong. Iya, pasti banyak banget tuh. Ada banyak banget Mau yang lihat keren. Mau lihat. Iya nih. Oke, bentar tak tunjukin. Siap. Terdapat banyak sekali kebudayaan dan kesenian yang ada di Pulau Madura. Salah satunya, ludruk sebagai suatu kesenian drama tradisional. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Lalu ada tari Muang Sangkal. Tarian ini menggambarkan harapan orang Sumenep untuk terhindar dari bencana. Tari Muang Sangkal selalu dimainkan oleh orang tua sebanyak 5 atau 7 atau 9 dengan menggunakan pakaian tradisional dengan warna kuat seperti merah, kuning, dan hitam, warna khas Sumenep. Lalu yang paling terkenal di kalangan masyarakat yaitu kerapan sapi. Kerapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur.
Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan kerapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahunnya. Dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di eks-kota Keresidenan Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden. Awal mula kerapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian. Sebagai gantinya, orang-orang Madura mengalihkan mata pencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan berternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Tari Topeng Ketak. Tari Topeng Ketak ini berasal dari Pamekasan, Madura. Tari Topeng Ketak atau dulu disebut Tari Kelonoan merupakan salah satu tarian tradisional yang menjadi bagian pembukaan seni pertunjukan ludruk sandur di Pulau Madura. Tarian ini memang khas dilakukan secara kolosal karena mengandung filosofi perjuangan warga Pamekasan saat mengumpulkan massa untuk bergerak merebut kemerdekaan dari penjajah. Uniknya, tari topeng ketak sebenarnya diawali oleh 1 hingga 3 penari, kemudian perlahan bertambah banyak. Ada 2 versi hingga tarian ini disebut topeng ketak. Untuk topeng itu tetap sebagai benda yang digunakan menutup wajah penari, sedangkan kata ketak konon muncul karena tarian ini identik dengan suara khas kendang yang berbunyi ket dan tak. Sementara versi kedua untuk kata ketak dikatakan berasal dari gerak kaki para penari yang menghentak-hentak lantai. Tari topeng ketak muncul pertama kali pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dan menjadi suguhan seni dan budaya khas bagi para tamu Belanda yang berkunjung ke Pamekasan kala itu. Sapi Sono. Kontes Sapi Sono ialah kontes kecantikan untuk sepasang sapi Madura betina yang mana sapi dirangkai atau diapit menggunakan pangonong serta terampil mengikuti instruksi pawang. Lalu pasangan sapi berjalan-jalan dengan langkah jalan neter kolenang. Bagus banget nih. Iya, bagus-bagus kan? Top. Iya, semua tarian adat, budaya yang ada di Indonesia, bagus-bagus banget ya ternyata. Iya, kita satu doang. Ternyata masih banyak Indonesia banget. kaya akan ragam budaya. Berbeda-beda Banyak ya, banget beda kekayaan ya. Indonesia. Bisa lihat semuanya. Tapi orang Indonesia akur ya. Iya, walaupun Untung berbeda. akur-akur semua. Pengen lihat semuanya, tapi sekarang kan lagi corona ya. Iya, pastinya kalau nggak ada corona bisa nonton. Nonton bareng yuk. Yuk. Yuk.
Meskipun kami berasal dari tempat yang berbeda, tapi kami masih berbahasa satu, bertanah air satu, berbangsa satu, Indonesia. Pesan dari kami, janganlah membeda-bedakan seseorang dari adat istiadat, ras, suku, maupun agama.